Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu queue dalam sebuah program. Queue, atau nama lainnya adalah antrian, adalah program untuk mengakses atau mengambil sebuah data di mana data yang diambil adalah data yang dilihat melalui inputan pertama yang dimasukkan. Nah, jadi maksudnya adalah data dengan inputan pertama yang kita masukkan ke dalam program queue itu adalah data yang pertama akan diakses atau diambil di dalam program tersebut. Di dalam queue ini pun memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi enqueue dan fungsi dequeue. Di mana enqueue ini adalah suatu fungsi untuk menambahkan sebuah data ke dalam program. Sedangkan dequeue adalah suatu fungsi untuk mengambil sebuah data di dalam program. Nah, sebagai contoh, kita analogikan sebagai berikut. Kita memiliki 5 antrian tiket pesawat, yaitu diawali dari antrian pertama, antrian kedua, antrian ketiga, antrian keempat, dan antrian kelima. Jika kita hubungkan ke dalam program queue ini, maka data yang pertama kali terambil adalah data 1, data 2, data 3, dan data seterusnya. Dan pada kesempatan kali ini pun, saya bukan cuma akan membahas tentang fungsi enqueue dan dequeue saja, tetapi saya akan membahas 7 fungsi yang lainnya. Yaitu saya akan membahas yang pertama fungsi enqueue, yang kedua adalah fungsi dequeue, yang ketiga fungsi edit, di mana edit ini untuk mengubah data-data di dalam queue sesuai keinginan kita sendiri. Yang keempat searching, yang kelima jumlah atau rata-rata, yang keenam min-max atau nilai terkecil dan terbesarnya, dan yang ketujuh ganjil atau genap. Langsung saja kita ke programnya. Di sini saya telah membuat programnya, di mana program queue ini hampir sama dengan program stack yang telah saya buat sebelumnya. Yang membedakan hanyalah penambahan variabel saja di program queue ini. Seperti biasa, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat header filenya terlebih dahulu. Setelah kita buat header filenya, kita langsung buat saja using namespace-nya, di mana using namespace ini untuk memvalidasikan header file iostream. Setelah itu di sini saya menggunakan struktur agar mempermudah saya dalam pembuatan program queue. Kita buat tipe datanya integer, nilai dengan indeks max. Max ini mengarah kepada define max 10. Setelah itu kita buat int head tail sama dengan -1. -1 ini sama saja nilainya 0. Jika kita tidak menambahkan -1 pada variabel ini, maka pada saat proses running nanti, data tersebut secara otomatis akan bertambah 1. Contoh, saya memiliki 3 nilai, yaitu nilai pertama, nilai kedua, dan nilai ketiga. Dan jika saya tidak menambahkan -1, maka data tersebut secara otomatis akan bertambah 1.
yaitu 0, 1, 2, dan 3. Datanya akan bertambah menjadi 4. Setelah itu kita inisialisasikan lagi dengan Q di strukturnya, dan kita buat fungsi yang lain yaitu isEmpty, di mana isEmpty ini adalah untuk mengecek apakah data tersebut kosong. Di sini saya menggunakan bool karena di dalam tipe data bool ini hanya terdapat 2 angka saja, yaitu angka 1 dan angka 0. Masih sama seperti biasa, saya menggunakan return di sini dengan q.tel sama dengan min 1. Min 1 ini nilainya sama saja dengan kosong, dan jika benar maka nilai tersebut bernilai 1, dan jika salah maka nilai tersebut bernilai 0. Kita buat lagi fungsi yang lain yaitu fungsi isFull, di mana isFull ini untuk mengecek apakah data tersebut penuh. Setelah itu kita buat lagi returnnya dengan q.tel sama dengan max kurang 1. Max ini anggap saja nilainya belum memiliki data apapun, bisa dibilang data tersebut masih bernilai 0. 0 jika dikurangi dengan 1 maka data tersebut masih bernilai min 1. Jika benar maka nilai tersebut bernilai 1, dan jika salah maka nilai tersebut bernilai 0. Setelah itu kita buat fungsi yang lainnya yaitu fungsi enqueue, di mana enqueue ini untuk memasukkan data ke dalam program dengan tipe data integer, data 2. Nah, enqueue ini dapat bekerja jika data tersebut tidak penuh. Makanya kita inisialisasikan sebagai berikut. If jika tidak penuh, maka akan menjalankan sebuah program, yaitu cout input q dengan cin data. q.tel plus plus. Kenapa ini plus plus? Karena tel sebelumnya itu memiliki nilai min 1. Oleh karena kita akan menambahkan datanya, caranya dengan menambahkan plus plus agar data tersebut bertambah secara otomatis. Q titik nilai dengan indeks q.tel ada di dalam variabel data. Setelah itu kita buat fungsi yang lainnya yaitu fungsi dequeue, di mana dequeue ini untuk mengambil atau menghapus data di dalam program. Setelah itu kita buat tipe datanya integer, data 2. Kita inisialisasikan lagi if. Nah, dequeue ini dapat bekerja jika data tersebut tidak kosong. Maka kita buat if jika tidak kosong, maka program tersebut akan menjalankan sebuah fungsi yang ada di dalamnya. Itu data 2 sama dengan q titik nilai dengan indeks q titik head dan q titik head plus plus. Kenapa ini plus plus? Karena data yang dihapus adalah data head, bisa dibilang begitu. Nah, sistem dari dequeue ini adalah menghapus data dari inputan pertama. Nah, contoh, saya memiliki 3 angka, yaitu 1, 2, dan 3. Fungsi dari plus plus ini mengambil data dari awal ke terakhir. Contoh 1, data yang pertama kita ambil, 2, data pertama yang kedua kita ambil, dan seterusnya. Setelah itu kita coutkan terambil dengan mengarah kepada data 2 variabelnya. Else jika program tersebut tidak sesuai maka akan menampilkan sebuah cout, yaitu cout data kosong. Kita tampilkan if q.tel sama dengan min 1. Ini maksudnya adalah jika tel tersebut sama dengan kosong, maka akan menampilkan sebuah program, yaitu program data kosong. Setelah itu else yang lainnya dengan pembuatan array di sini sebagai pengoutputan variabel yang telah kita buat sebelumnya. For int i sama dengan q.head i tidak kurang dari sama dengan q.tel dengan i plus plus dengan cout q.nilai dengan indeks i.
Setelah itu kita buat fungsi yang lainnya, yaitu fungsi edit dengan tipe data edits dengan cout. Masukkan data yang ingin diedit dengan cin edits dengan array yang sama dengan tadi. Kita buat fungsi if di dalam array q titik nilai dengan indeks i sama dengan edits. Maksudnya adalah jika nilai dengan indeks ini memiliki nilai yang sama dengan variabel edits, maka akan menjalankan sebuah program, yaitu program masukkan nilai baru dengan cin q titik nilai dengan indeks i. Setelah itu kita masuk ke fungsi jumlah dengan tipe data float tambah rata-rata dengan array yang sama. Masukkan rumus tersebut ke dalam array, yaitu rumus tambah sama dengan tambah ditambah q titik nilai dengan indeks i. Setelah itu kita buat rumus rata-rata. Rata-rata sama dengan tambah dibagi buka kurung q ditambah tel ditambah 1. Setelah itu kita outputkan di luar array, karena jika kita masukkan di dalam array maka data tersebut akan mengalami perulangan. Cout penjumlahan dengan mengarah kepada tambah, rata-rata mengarah kepada rata-rata. Buat lagi fungsi yang lainnya, yaitu fungsi ganjil genap. Cout nilai ganjil, kita buat lagi array yang sama dengan if q titik nilai dengan indeks i %2 sama dengan 1. Cout q titik nilai dengan indeks i. Cout ndl, cout nilai genap. Buat lagi array yang sama dengan if q titik nilai dengan indeks i %2 sama dengan 0. Nah, yang membedakan ganjil dan genap ini hanya terdapat pada rumusnya saja, yaitu rumus 0 dengan 1. Jika Anda ingin mencari nilai genap, maka Anda harus mengganti nilai tersebut dengan 0. Dan jika Anda ingin mencari nilai ganjil, maka Anda harus mengganti nilai tersebut dengan 1. Seperti yang kita lihat sekarang. Setelah itu kita outputkan di dalam if tersebut cout q titik nilai dengan indeks i. Setelah itu kita buat variabel min-max dengan int min. Min memiliki nilai sama dengan q titik nilai dengan indeks i dengan array yang sama, dan pembuatan if min lebih dari sama dengan q titik nilai dengan indeks i. Min memiliki nilai q titik nilai dengan indeks i. Kita coutkan nilai min mengarah kepada min. Setelah itu cout ndl int max sama dengan q titik nilai memiliki indeks 0. Nah, cara pembuatan min dan max ini hanya terdapat pada variabel min dan max saja, dan pada rumus atau logo ini. Jika Anda ingin mencari nilai max, maka logo ini harus kurang dari sama dengan, dan jika Anda ingin mencari min, maka logonya harus lebih dari sama dengan. Oh iya, satu lagi. Dalam pembuatan min dan max ini, nilai indeksnya harus berawal dari 0. Setelah itu, if max kurang dari sama dengan q titik nilai dengan indeks i, max sama dengan q titik nilai dengan indeks i. Kita coutkan nilai max mengarah kepada max. Setelah itu kita buat fungsi yang lainnya, yaitu fungsi searching dengan int q juga. Posisi ketemu, kita outputkan input your searching dan cin-nya q juga, ketemu sama dengan 0. Nah, ketemu ini kan sebelumnya tidak memiliki nilai apapun. Kita inisialisasikan sebagai nilai tersebut 0 dengan array yang sama, dan if q titik nilai dengan indeks i sama dengan q juga. Ini maksudnya adalah jika nilai dengan indeks ini nilai yang sama dengan q juga, maka akan menjalankan sebuah program. Ketemu sama dengan 1, ini kita ubah yang semulanya 0 kita ubah menjadi 1 agar ada pembedanya. Posisi sama dengan i ini mengarah kepada array yang ada di sini. Setelah itu cout nilai q juga ini mengarah kepada variabel tadi, ditemukan di posisi tambah 1. Setelah itu kita buat fungsi if di luar array
if ketemu sama dengan 0. Maksudnya adalah jika ketemu ini, nilai ini tidak ada nilainya di dalam fungsi array ini, maka data tersebut akan menjalankan sebuah program, yaitu program cout data not found atau data tidak ditemukan. Satu, void clear untuk menghapuskan data-data di dalam queue tersebut. Kita inisialisasikan lagi queue.head sama dengan queue.tail sama dengan -1. Ini maksudnya adalah data tersebut kosong. Kita coutkan, data telah kosong. Setelah data-data atau fungsi-fungsi tadi kita buat, kita masukkan setiap fungsi yang ada ke dalam int main. Kita buat lagi char answer int option do untuk melakukan perulangan, system cls untuk melakukan perulangannya, sistem color 2. Nah, di sini saya melakukan modifikasi atau variasi sebagai biar pada saat running nanti data tersebut lebih berwarna. Color 2 maksudnya adalah menambahkan tulisan pada saat running itu berwarna hijau. Setelah itu kita buat tabelnya. Di sini saya menggunakan switch case. Sebenarnya bisa juga yang lain sebagai alternatifnya. Contoh, kita bisa menggunakan if sebagai pengganti switch case, tapi di sini saya menggunakan switch case karena lebih mudah dan praktis saya rasa. Kita masukkan setiap fungsi yang ada ke dalam case. Case 1 enqueue, case 2 dequeue, case 3 tampil, case 4 edit, case 5 clear, case 6 jumlah, case 7 ganjil genap, case 8 min max, case 9 searching, case 10 exit. Nah, ada tambahan satu program. Jika kita menginputkan di luar dari case 1 sampai 10, maka program akan menjalankan sebuah perintah, yaitu number not found, dan akan diulang kembali. Setelah itu kita buat program terakhir, yaitu while answer sama dengan y besar, atau answer sama dengan y kecil. Maksudnya adalah jika kita menginputkan y besar dan y kecil, maka data tersebut akan menjalankan sebuah perulangan. Langsung saja kita jalankan programnya. Contoh, kita memiliki 10 antrian. Bentar, ulang. Contoh, kita memiliki 10 antrian. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tampilkan. Oke, sudah masuk 1, 2, 3, 4 sampai 10. Coba kita edit dulu angka di dalam tampilan ini. Contoh, kita akan mengedit nilai 8. Kita pilih menu 4. Masukkan data yang ingin diedit 8. Masukkan nilai baru. Contoh, kita masukkan nilai 30. Oke, kita cek lagi apakah data tersebut sudah masuk. Oke, sudah masuk ya, 30 ya. Ada di 8. Kita ulang, kita jumlahkan. Penjumlahan 77, rata-rata 7,7. Oke. Kita cek ganjilan genapnya. 13579 ganjilnya, genap 24630 10. Oke. Min max. Nilai minnya 1, nilai max-nya 30. Oke. Kita searching data yang telah kita edit tadi dalam fungsi searching atau pencarian. Input your searching, masukkan pencarian Anda. Contoh 30. Nilai 30 ditemukan di posisi 8. Oke, benar ya. Sekarang kita jalankan fungsi enqueue dan dequeue yang sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30, 9, 10. Nah,
Jika kita hubungkan ke dalam queue ini, maka data yang pertama kali terambil adalah data 1. Kita pilih menu 2, terambil 1, kita cek lagi. Oke, 2, satunya sudah terambil. Kita DQ lagi, terambil 2. Ambilkan lagi. Oke, benar. Kita ambil lagi, terambil 3, cek lagi. Oke. Oke ya. Sudah selesai ya. Nah, jika semuanya sudah selesai, maka kita clearkan seluruh data yang ada. Clear, kita pilih nomor 5. Data telah kosong. Kita cek apakah data tersebut benar-benar kosong. Oke, sudah kosong ya. Nah, setelah itu kita keluarkan programnya dengan cara memilih menu 10, exit the program. Oke, sudah selesai. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.